Begitu pria parubaya itu pergi, para ahli yang semula bersikap seolah tidak peduli pun langsung bergerak mengelilingi Gustav. Gustav menggenggam erat tombak pembunuh 9 neraka. Dia berdiri di samping Yeluoer, sementara naga darah di dalam tubuhnya bersembunyi dan siap menerjang kapan saja. Sebagai seorang kultivator independen, dia sudah ditakdirkan untuk berdiri berseberangan dengan para murid jenius dari sekte-sekte besar. Bahkan tanpa insiden Hoyong sekalipun, hari ini tetap tidak akan berakhir dengan damai. Dalam waktu sekejap, semua jalan keluar bagi Gustav dan Yeluoer sudah diblokir oleh kelompok itu. Seorang pemuda berambut panjang dengan mata tajam melangkah maju dari kerumunan dan berkata, "Aku adalah Yang Ming dari sekte King Zun." Kata-kata senior tadi sudah sangat jelas. Kalau kita tidak membiarkan bocah ini tertangkap, kita semua akan mati. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah membuat pria dan wanita ini berlutut di depan pintu masuk sambil menunggu kedatangan senior Han Yun untuk memutuskan nasib mereka. Cara kita menangani ini dan hasil akhirnya akan menentukan hidup dan mati kita sendiri. Yang Ming dan dari sekte King Sun seketika tampak seperti seorang pemimpin. Kekuatan kultivasinya sudah mencapai lapisan ke-8 dari ranah alam Daiyuan, sehingga menjadikannya salah satu dari jenius terkuat di tempat itu. Ucapan Yang Ming langsung mendapat dukungan dari banyak orang. "Aku mendukung. Ya, aku mendukung ucapan saudara Yang. Orang itu bukan hanya menerobos masuk, tapi juga membunuh orang di tempat ini. Dosanya tidak bisa diampuni. Kultivasinya harus dicabut dan dihancurkan dantiannya." Kerumunan mulai ramai memperdebatkan. Mayoritas disertai nada marah dan geram. Jelas terlihat kalau mereka benar-benar marah. Dalam pandangan mereka, nyawa mereka sangatlah berharga, sementara nyawa Gustav bagaikan semut. Tidak ada nilainya sama sekali. Gustav memandang kemarahan orang-orang itu dengan senyum dingin. Dia sama sekali tidak takut kepada para jenius ini. Kalau memang harus bertarung, Yang Ming sendiri belum tentu bisa menjadi lawannya. Terlebih di belakangnya masih ada makam reinkarnasi. Hanya saja sekuat apapun dia, tidak mungkin dia bisa menghadapi begitu banyak ahli sekaligus. Dia menyapukan pandangannya ke arah kerumunan dan hatinya mulai mengambil keputusan. Kalau benar-benar pecah pertempuran, dia akan membunuh Yang Ming lebih dulu. Begitu para ular kehilangan kepala, itulah saat terbaik baginya untuk bertindak. Yang Ming tampak menikmati aura kepemimpinannya. Dia melangkah maju, menatap mata Gustav dan berkata, "Aldren Ye, aku tahu kau sangat sombong. Tapi, seberapa sombong pun kau, lalu kenapa? Banyak yang mengatakan kau adalah mimpi buruk bagi berbagai sekte di Gunung Kunlun. Hari ini, aku ingin melihat seperti apa sebenarnya mimpi buruk itu. Di sekte King Sun, kami ada satu aturan, yaitu kami tidak membunuh tawanan. Kalau kau mau berlutut sendiri dan mencabut kultivasimu, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Tapi kalau kau tidak mau berlutut, itu juga tidak masalah. Kami akan memaksamu menyerah. Hanya saja rasa sakit yang akan kau alami saat itu mungkin tidak akan bisa kau tahan. Sekarang, pilihlah jalanmu." Gustav mendongak memandang Yang Ming dan tombak pembunuh 9 neraka langsung teracung ke depan. Gustav berkata, "Kalau aku bukan seorang kultivator independen, apakah kalian masih akan memperlakukanku seperti ini? Karena kau yang menyuruh memilih, maka aku Aldren Ye memilih untuk bertarung." Jawaban itu membuat semua orang terkejut. Desas-desus selama ini memang menyebutkan kalau Aldren Ye sangat sombong. Tapi mereka tidak menyangka kalau ternyata kesombongannya benar-benar keterlaluan. Apakah dia benar-benar ingin sendirian menantang para jenius ini? Mereka semua adalah nama-nama besar dalam daftar cakrawala. Dan siapapun dari mereka, baik dalam bakat maupun kekuatan, bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Tapi sekarang, Aldren Ye benar-benar menyatakan perang.
Yang Ming tersadar dari keterkejutannya. Di dalam benaknya, semua ini terdengar sangat lucu. Dia pun berkata dengan nada dingin, Aldren Ye, karena kau tahu bahwa kau hanya seorang kultivator independen, maka biar ku beritahukan satu kenyataan kepadamu. Di dunia ini, ada orang-orang yang sejak lahir, baik dari segi bakat maupun latar belakang, sudah jauh lebih tinggi dari kalian para semut rendahan. Darah kami, bakat kami, sudah ditakdirkan untuk bersinar terang di Gunung Kunlun. Sedangkan kalian para kultivator tanpa kekuasaan seperti dirimu, hanya layak menjadi batu pijakan kami. Itulah kenapa kami bisa melangkah masuk ke dalam alam rahasia darah roh dengan terang-terangan, sementara kalian hanya bisa masuk lewat celah kecil yang sempit dan menyedihkan. Inilah perbedaan antara kita. Capaian hidup kalian yang tertinggi bisa jadi hanya butuh waktu beberapa hari bagi kami untuk mencapainya. Apakah kau bisa menerima kenyataan ini? Ucapan itu membuat Gustav merasa muak dan marah sampai ke titik tertinggi. Bahkan senyum dinginnya semakin menjadi-jadi. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana asalnya rasa percaya diri para sampah ini. Darah mereka hebat? Apakah lebih hebat dari darah reinkarnasi miliknya? Keberuntungan mereka besar, sebesar apapun keberuntungan mereka, tidak mungkin bisa menyaingi makam reinkarnasi. Saat Gustav hendak menjawab, Yang Ming tiba-tiba teringat sesuatu lalu bertepuk tangan. Oh iya, mungkin ucapanku tadi belum cukup jelas. Bagaimana kalau sebelum kau mati, aku perlihatkan kepadamu satu pertunjukan yang sangat menarik. Yang Ming memberikan perintah, orang-orang bawa para semut kecil itu ke sini. Beberapa murid Sekte Kingsun mengangguk, baik kakak senior Yang. Mereka pun segera berjalan menuju ke bagian dalam. Ye Luo'er mengernyitkan keningnya lalu bertanya penasaran, Tuan Ye, apa yang hendak mereka tunjukkan kepada kita? Gustav menggelengkan kepalanya. Kita lihat saja nanti. Tapi aku merasa ini pasti bukan hal yang baik. Sekitar 3 menit kemudian, Gustav samar-samar mendengar suara rantai besi yang diseret. Suara seretan itu semakin lama semakin dekat. Tidak lama kemudian pemandangan pun muncul di dalam pandangan Gustav. Begitu melihat pemandangan tersebut, amarah yang paling dalam di hati Gustav langsung meledak. Tampak di atas rantai besi besar, tubuh belasan orang terjerat. Rantai itu membelenggu tangan dan kaki mereka, membuat mereka tidak bisa berjalan. Mereka hanya bisa membungkukkan badan, berlutut di tanah dan merangkak maju terus-menerus. Tubuh mereka penuh luka besar dan kecil. Pakaian mereka sepenuhnya berlumur darah, tampak mengerikan. Namun yang paling menyakitkan bukan itu. Beberapa murid Sekte Kingsun malah berdiri menginjak tubuh mereka, seolah menginjak-injak binatang spiritual. Sementara orang-orang yang diinjak itu bahkan statusnya tidak lebih baik dari hewan. Gustav sangat paham kalau orang-orang ini pasti sama sepertinya, para kultivator independen. Para kultivator independen ini sejatinya juga termasuk jenius di wilayah Gunung Kunlun. Hanya saja mereka tidak memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Tapi kini mereka jatuh ke keadaan seperti ini. Atas dasar apa? Mereka seperti budak di abad lalu. Sedangkan orang-orang yang berdiri dengan tatapan acuh tak acuh adalah penguasa para budak itu. Kemunculan barisan rantai ini langsung mengguncang seluruh tempat. Kerumunan pun tertawa dan mencibir. Bagi mereka ini bukanlah sesuatu yang salah. Mempermainkan semut adalah hal yang sangat biasa bagi mereka. Salah satu murid Sekte Kingsun melangkah maju sambil tersenyum. Kakak senior Yang, orang-orangnya sudah kubawa ke sini. Lagi pula, para semut ini juga tidak berguna. Nanti kita serahkan saja mereka kepada senior Han Yun bersama dengan Aldren Ye. Yang Ming menatap ke bawah dengan angkuh ke arah mereka. Dia melangkah beberapa langkah, lalu menginjak kaki salah satu kultivator independen itu.
Dia sedikit memberi tekanan sehingga langsung terdengar suara retak, suara tulang yang retak. Kultivator independen itu berteriak kesakitan, "Tuanku mohon, lepaskan aku." Namun Yang Ming sama sekali tidak bereaksi. Dia menikmati sensasi menyiksa orang lain. Tatapannya yang penuh minat jatuh pada Gustav dan dia berkata, "Aldren Ye, inilah yang ingin kutunjukkan kepadamu. Sekarang kau paham bagaimana kedudukanmu, bukan? Kalian para kultivator independen. Satu-satunya nilai keberadaan kalian hanyalah untuk diinjak-injak oleh kami. Tanpa kekuasaan dan latar belakang kau tidak layak bersikap sombong. Oh iya, hampir saja aku lupa. Sepertinya kau pernah dilindungi oleh Xuan Nu dari 1000 keabadian, bukan? Tapi ini adalah alam rahasia darah roh. Menurutmu, apakah Xuan Nu masih akan muncul untuk melindungimu?" Tubuh Gustav mulai bergetar. Auranya diselimuti cahaya darah. Cahaya darah itu begitu pekat dan hawa iblis menyelimuti sekujur tubuhnya. Matanya pun memancarkan sinar merah yang dingin, dan dia berkata, "Yang Ming, tujuan keberadaan alam rahasia darah roh ini adalah untuk bersama-sama melawan klan darah roh. Tapi kau malah menyerang sesama manusia di sini. Sungguh menjijikkan." Yang Ming tertawa seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. "Sesama manusia? Apakah para sampah ini juga layak disebut sesama manusia dengan kami?" Suara kerak yang keras terdengar ketika kekuatan di bawah kaki Yang Ming meningkat hingga membuat wajah sang kultivator independen yang diinjak itu hampir terpelintir karena rasa sakit. Kaki kultivator independen itu langsung patah di tempat. Setelah melakukan semua itu, Yang Ming melangkah ke arah orang berikutnya. Satu kakinya menginjak dada kultivator independen kedua. Awalnya dia mengira orang itu akan mengerang kesakitan atau memohon ampun. Namun, tidak disangka, tidak ada satupun suara yang keluar. Seluruh dunia terasa sunyi senyap. Yang Ming terlihat sedikit terkejut. "Kenapa kau tidak memohon kepadaku?" Dia bisa merasakan kalau orang di bawahnya ini lebih memilih menahan rasa sakit yang luar biasa daripada menunjukkan sedikit pun kelemahan. Kultivator independen itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Yang Ming dengan penuh kebencian. "Cih!" Segumpal ludah dilontarkan tepat ke arah Yang Ming. Kultivator independen itu berkata, "Kalau kau memang mempunyai nyali, bunuh saja aku. Aku Zhou Yan. Meskipun mati tidak akan menunjukkan sedikit pun rasa takut." Di kejauhan Gustav yang mendengar suara dan nama yang sangat dikenalnya itu langsung terbelalak. Ternyata benar-benar Zhou Yan. Zhou Yan adalah salah satu kultivator independen yang masuk ke alam rahasia darah roh bersama Gustav. Mereka bahkan sudah berjanji untuk berjalan bersama setelah masuk ke dalam. Tetapi mereka malah tertransfer ke tempat yang berbeda. Gustav sempat mengira Zhou Yan pasti akan bertahan sampai akhir. Tapi tidak disangka pertemuan mereka kembali justru terjadi dalam keadaan seperti ini. Zhou Yan sudah menjadi budak. Amarah dan ketidakrelaan berkecamuk di dalam hati Gustav. Gustav berbisik pelan, "Zhou Yan?" Suara itu jelas terdengar oleh Zhou Yan. Dia langsung mengangkat kepalanya dengan cepat. Dan ketika dia melihat Gustav yang memakai topeng tidak jauh darinya, matanya langsung dipenuhi rasa terkejut dan kegembiraan. "Tuan Ye, kenapa kau ada di sini?" Namun kegembiraan itu segera menghilang. Dia tahu kalau Aldren Ye juga seorang kultivator independen. Dan siapapun dari kalangan independen yang masuk ke tempat ini akhirnya hanya menghadapi dua kemungkinan, mati atau menjadi budak seperti dirinya. Zhou Yan hampir berteriak penuh kemarahan, "Tuan Ye, cepat pergi, cepat!" Meskipun dia tahu kalau Aldren Ye sangat kuat, tetapi tempat ini dipenuhi para tokoh kuat. Sekuat apapun seseorang, tidak akan ada tempat untuk bertahan hidup. Namun Yang Ming yang mendengar percakapan mereka justru merasa tertarik dan berkata,
Menarik juga. Ternyata kalian saling kenal. Memang benar, orang sejenis akan berkumpul bersama. Sampah kenal dengan sampah. Itu hal yang lumrah. Usai berbicara, Yang Ming langsung menginjak punggung Zhou Yan. Wajah Zhou Yan menjadi pucat pasi. Energi kuat dari injakan itu menembus seluruh tubuhnya dan membuatnya langsung memuntahkan darah segar. Seluruh tubuhnya tampak sangat lemah. Namun meskipun begitu, Zhou Yan tetap menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk memohon. Zhou Yan hanya berkata dengan penuh kebencian, "Yang Ming, kalau kau memang mempunyai kemampuan, bunuh saja aku sekarang. Tapi kalau kau tidak bisa membunuhku, aku bersumpah, setelah hidup kembali dan berlatih ratusan tahun, aku akan mencarimu dan menghancurkan sekte King Zun kalian." Yang Ming dan para murid di belakangnya mendengar pernyataan itu dan malah tertawa. "Kau terlalu percaya diri, tapi tidak masalah, karena kau akan segera mati." Detik berikutnya Yang Ming membuka kelima jarinya dan sebuah pedang panjang dipanggil keluar. Pedang itu diputar di udara, memancarkan cahaya darah dan dikelilingi aura spiritual. Yang Ming kemudian menusukkannya dengan keras ke arah tubuh Zhou Yan sambil berkata, "Bagi dirimu, mati di ujung pedangku mungkin masih bisa disebut kehormatan." Saat pedang panjang itu hendak menembus tubuh Zhou Yan, Gustav bergerak. Tentu saja tidak mungkin dia membiarkan Zhou Yan celaka. Meskipun hubungan mereka tidak bisa dibilang dekat, tetapi tetap bisa disebut teman. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang sejenis. Mana mungkin Gustav tinggal diam melihat temannya mati. Sejak awal perhatian Yang Ming tertuju pada Gustav. Melihat Gustav akhirnya turun tangan, dia menyeringai dingin. "Kalau kau memang ingin mati, biar aku membantumu." Niat pedang pun berubah arah dan langsung menusuk ke arah Gustav. Namun Gustav sama sekali tidak takut terhadap serangan itu. Tombak pembunuh 9 neraka langsung diluncurkan. Dalam waktu bersamaan, api abadi menyelimuti tombak tersebut dan langsung menyerbu menelan niat pedang milik Yang Ming. Tombak dan pedang bentrok di udara. Gelombang energi yang sangat kuat meledak ke segala arah. Tanah di bawah kaki keduanya langsung retak dan hancur. Gustav mundur 1 langkah, sementara Yang Ming justru terpental mundur sejauh 3 langkah penuh. Dalam satu serangan Yang Ming ternyata kalah. Gustav tidak ragu lagi. Dia segera melompat ke sisi Zhou Yan dan menghantam rantai besi yang mengikat dengan tombaknya. Dia mencoba untuk memutusnya, namun dia segera menyadari rantai besi itu tidak mungkin bisa diputus. Bahkan tombak pembunuh 9 neraka pun tidak mampu memotongnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya rantai tersebut. Yang Ming tertawa mengejek. "Aldren Ye, jangan buang-buang tenaga. Rantai ini ditempa dari batu bumi inti terkuat di seluruh alam rahasia darah roh. Sekalipun kau menggenggam senjata paling dahsyat, kau belum tentu bisa menghancurkannya. Kalau kau begitu menyukai rantai ini, aku akan menjebakmu di dalamnya juga." Gustav tidak mempedulikan ejekan itu. Dia mencoba lagi beberapa kali namun hasilnya tetap sama. Zhou Yan tidak ingin menjadi beban bagi Gustav, jadi dia berkata, "Tuan Ye, hidupku sebenarnya sudah berakhir di sini. Lebih baik kau pergi sekarang. Setelah aku mati, sekalipun menjadi roh jahat, aku tidak akan membiarkan Yang Ming hidup tenang." Gustav ragu selama beberapa detik. Dia bisa merasakan para murid jenius itu mulai mendekat. Saat ini dia harus segera membunuh Yang Ming. Mengenai bagaimana menghadapi para murid jenius itu nanti, dia hanya bisa melangkah satu persatu dan menyesuaikan. Namun pada saat itulah Ye Luo'er muncul di samping Gustav. "Tuan Ye, bagaimana kalau aku mencobanya?" Gustav terkejut memandang Ye Luo'er. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan gadis ini, namun dia tetap mengangguk. Kemudian Ye Luo'er melangkah ke sisi Zhou Yan dengan ekspresi datar. Di hadapan semua orang dia mengulurkan tangan putih dan rampingnya. Dia memegang rantai itu, lalu dia menutup matanya.
Samar-samar Gustav melihat ada cahaya darah yang muncul dari tangan Yeluer. Kekuatan ini sangat aneh. Kekuatan dari klan darah roh. Raut wajah Gustav berubah drastis. Baru saja hendak berkata sesuatu, dia langsung mendengar suara kerak. Dan rantai itu langsung meleleh dengan cara yang sangat aneh. Senyuman Yang Ming langsung membeku. Matanya membelalak. Ekspresinya seolah melihat hantu. Rantai sekuat itu bisa dilelehkan begitu saja oleh seorang gadis kecil. Gila, siapa sebenarnya gadis di sisi Aldrin Ye ini?